Yang ke-10, satu ayat sebagai pembuka dan pengantar pembahasan kita. Lukas 2 ayat 10 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Yang ke-10, satu ayat sebagai pembuka dan pengantar pembahasan kita. Lukas 2 ayat 10 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Yuk sama-sama kita baca 3. Iya. Lalu kata mereka itu kepada mereka, jangan kesekuan besar untuk sekali lagi 3. Iya. Lalu kata mereka itu kesukaan besar untuk sama-sama bilang sama saya kesukaan besar. Kesukaan besar. Saudara belajar bahasa aslinya, saudara kata kesukaan bahasa aslinya itu karah, saudara, punya makna joy, sukacita, kebahagiaan atau kegembiraan, saudara. Dan memang ketika bicara tentang Natal, Natal bicara tentang sukacita. Sama-sama bilang sama saya, Natal adalah sukacita. Sukacita. Amin. Kenapa? Karena saya bilang saudara, Natal membawa kabar baik, Natal membawa keselamatan, Natal membawa kepastian. Dan saya mau bilang saudara, makanya ketika Tuhan lahir dalam hati setiap kita, saya mau bilang saudara ada sukacita. Tapi mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, bagaimana saya bisa sukacita kalau keadaan saya sedang tidak baik-baik saja? Bagaimana saya bisa sukacita kalau hutang-hutang lagi banyak, Pak Pendeta? Bagaimana saya bisa sukacita kalau lagi masalah, tantangan, persoalan kehidupan lagi banyak? Pak Pendeta, bagaimana saya bisa sukacita kalau rumah tangga saya sedang di ujung tanduk? Bagaimana saya bisa sukacita kalau saya sedang sakit, Pak Pendeta? Bagaimana saya bisa sukacita kalau ekonomi saya sedang parah? Saya bilang saudara, sukacita anak Tuhan bukan ditentukan oleh keadaan. Sukacita kita karena kita punya Tuhan dalam hati setiap kita yang membawa kepastian. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, sukacita karena Tuhan. Amin. Saya bilang saudara, sejak semula ketika Tuhan lahir buat saudara dan saya, Dia bawa sukacita karena memang sukacita itu dampaknya luar biasa. Sama-sama bilang sama saya, dampaknya luar biasa. Amin. Makanya iblis karena dia tahu sukacita itu bisa berdampak luar biasa bagi kehidupan saudara dan saya. Makanya sering kalau saudara dia berusaha untuk mengganggu sukacita kita saudara dengan segala macam cara. Saudara lagi di gereja, misalnya tiba saudara di gereja. Saya pernah tanya, lebih banyak ini di gereja atau di diskotik? Gereja. Ini samping saya iblis sebenarnya. Jangan tapi uang ikan. Soalnya bulan ini THR nggak dia kasih. Oh, THR. Saya mau bilang ya, iblis bisa ada di mana-mana. Saya pernah kasih contoh kan, saudara lagi di rumah, oh iblis ganggu sukacita saudara tuh kan. Dia tuh baca nyanyi terus dia nyanyi terus dia nyanyi terus dia. Katanya sekali lagi, udah 12 kali deh sekali lagi. Mana pendeta yang kata kamar syuting. Bilang saudara hati-hati, amin. Yang sekali lagi saudara pastikan kita senantiasa terus. Bilang saudara pastikan kita bersukacita, amin. Apapun keadaan, sama-sama bilang sama saya bersukacita. Bersukacita. Sukacita luar biasa. Ini sama-sama kita bahas tadi saudara dalam judul khotbah sukacita Natal. Sama-sama bilang sama saya sukacita Natal. Amin. Doa saya ketika saudara dan saya tahu betapa besar, betapa penting dampak sukacita bagi kehidupan setiap kita, saudara akan senantiasa bersukacita sehingga kehidupan yang luar biasa. Amin. Tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. So, apa dampak sukacita saudara bagi kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya? Yang pertama, sukacita menghasilkan kesehatan. Sama-sama bilang sama saya sukacita. Sama-sama bilang sama saya menghasilkan kesehatan. Menghasilkan kesehatan. Ayat 22, saudara Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-22 yang sudah di sana 22 boleh bilang aku diberkati Tuhan. 3, iya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur mengerikan tulang. Iya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Yang menarik saudara, karena mereka bagi dua kelompok saudara, dan kelompok yang pertama adalah orang-orang yang menjaga pola hidupnya begitu sehat saudara. Mereka jaga pola makannya saudara, mereka jaga bicara tentang setiap nutrisi yang masuk di dalam tubuhnya, tetapi dalam keadaan
saudara, mereka tertekan dengan pekerjaan mereka tertekan dengan keadaan hidup mereka, saudara. Yang kedua, kelompok yang kedua adalah orang-orang saudara yang mereka makannya biasa aja, tidak terlalu dijaga, mereka makannya ya senormal-normalnya saja, saudara. Tetapi yang menarik adalah apa? Yang dijaga bukan asupan nutrisinya, yang dijaga adalah hati dan pikirannya tetap dalam keadaan sukacita, saudara. Nah, setelah masa tertentu, saudara, diteliti lagi, dicek lagi, saudara. Yang menarik adalah begini, saudara, yang jauh lebih sehat justru adalah mereka yang makannya biasa aja, tetapi dalam keadaan sukacita, saudara. Jadi orang-orang yang bersukacita itu ternyata, saudara, sukacita bikin tubuhnya sehat sempurna. Katakan amin. Yang bilang sekarang, makanya Alkitab dengan tegas berkata apa? Bersukacitalah. Tapi kan habis itu saudara dia lupa. Kita bilang berarti yang penting sukacita, mau makan apapun bebas. Biasanya pulang dari gereja, tidak terlalu makan BPK satu porsi, langsung perintah senang, makan yang penting sukacita. Hilang BPK berapa porsi? 1 ekor. Sampai di belakang rumah ini ada rumah piara babi. Dia bilang, oh Tuhan, ajarku sudah dekat. Kok kan memang bulan-bulan Desember ini kan bulan-bulan di mana mohon maaf ya, ada babi-babi tertekan juga. Tapi saya bilang kalau memang kalau babi-babi di Jawa Tengah dan sekitarnya, saudara, tertekannya cuma bulan Desember. Coba kalau di mana ada, saudara? Nggak tiap hari juga. Cuman Natal sudah terjadi, sudah dimulai, sudah dikumandangkan sejak bulan akhirnya September itu sudah Natal, saudara. Apalagi kan kalau angkot di mana-mana, saudara, mereka tuh pada pakai saus yang kencang, saudara. Kadang-kadang pakai toa di bawah ini, saudara. Kencangnya luar biasa. Bulan September mereka berputar lagu Natal. Teng 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 teng. Bahkan ding ding. Makanya opung-opung kalau naik angkot mana tuh latihan jantung gitu, saudara. Oh, teng 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 kan penting. Namanya angkot kan penting, saudara. Kasihan kan, makanya saya bilang, mohon maaf, kalau bagi-bagi juga pasti ada lagu Natal tuh bulan September udah lagu Natal. Ding 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 langsung dia. Aku berseruan dari Mama doa apa judulnya? Oh, wahai andai ku tahu kapan tiba. Bukan berarti kita makan seenak, tetapi harus berhikmat. Tapi yang benar tentu, saudara, kalau kita sukacita tentu kita sehat sempurna. Saudara pastikan bahwa jaga sukacita. Amin. Kita percaya semuanya mau panjang umur. Amin. Kita percaya semuanya mau melihat aku cuma nantinya diberkati. Amin. Pastikan apa? Jaga sukacitamu dalam segala keadaan, tetaplah bersukacita, maka tubuhmu akan sehat sempurna. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama yang bikin sukacita. Bilang sama yang ngomong sukacita bikin kita sehat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, saudara, apa dampak sukacita bagi orang percaya? Yang kedua, sukacita menghasilkan kekuatan. Sama-sama bilang sama saya, sukacita. Sama bilang sama saya, menghasilkan kekuatan. Yang kedua, 1 ayat 2 sampai 4, saudara. Yang kedua 1 ayat 2 sampai ayat yang 4, sama-sama kita baca. Sudah bersama boleh bilang, aku diberkati. 3, ya, saudara-saudaraku, anak bawa sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu apa? Orang ini berangkat ke sorga. Natal ini ada berangkat, saudara. Sekarang berangkat hilang ya. Dua hari kemudian. 3 ya. Nah, 3 ya. Sebab Kamu mau ujian terhadap iman itu menghasilkan apa? ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu apa? Supaya kamu menjadi sempurna dan tidak ada kekurangan suatu Apapun. Ayat kedua sekali setelah kita baca ayat kedua bagian awal dikatakan begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu apa? Kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Sama saya pencobaan. Bilang sama saya kesukaran. Bilang sama saya kesulitan. Dalam terjemahan firman Allah yang saudara bilang begini, ketika di tengah pencobaan bergembiralah.
Saya mau bilang saudara, bergembira atau bersukacita ternyata membuat saudara dan saya lebih mampu dalam menghadapi pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi. Sekali lagi, ketika saudara dan saya bersukacita, ternyata ini akhirnya bisa memampukan kita, akhirnya bisa membuat kita lebih mampu dalam apa? Dalam pencobaan, dalam masalah, dalam tantangan saudara. Ini sejalan dengan 2 Korintus 8 ayat 2. 2 Korintus 8 ayat yang kedua dikatakan apa? 3. Ya. Selagi dicobai dengan berat berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin dalam kemurahan. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini bilang begini saudara, ketika mereka dalam penderitaan mereka bergembira, mereka bersukacita. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Billy Graham saudara. Billy Graham bilang begini saudara, bahwa sukacita adalah karakter ilahi yang memampukan anak-anak Tuhan melewati masa-masa suka. Sekali lagi, sukacita adalah apa? Memampukan anak Tuhan melewati apa? Masa suka. Jadi kalau saudara sukacita, maka saudara dan saya kita akan jauh lebih kuat daripada mereka yang tidak bersukacita. Katakan amin. Makanya kalau saudara suka nonton atau saudara memperhatikan ya, kantor-kantor yang di luar negeri sana saudara, yang tekanan pekerjaannya tinggi, biasanya kantornya akan dibuat sebenarnya mungkin. Contoh Google, contoh Apple saudara, mereka bahkan punya tempat main game di sana saudara, mereka punya tempat yang menyenangkan di sana supaya apa? Sekalipun tekanan pekerjaannya berat, mereka tetap mampu karena mereka bersukacita. Jadi saya mau bilang buat para business owner, buat para bos yang punya karyawan, saya mau bilang kalau kau kasih tekanan yang berat dalam pekerjaan bawahanmu, pastikan buat suasana kantor yang menyenangkan. Karena saya mau bilang saudara, kata yok bisa yok saja tidak cukup. Betul para karyawan? Bahkan malah kata yok bisa yok tidak meningkatkan semangat, malah meningkatkan emosi karyawan. Betul karyawan? Saudara, dalam rumah tangga juga sama. Kalau ada sukacita di situ ada kekuatan. Amin. Shalom bapak-bapak. Jaga sukacita. Amin. Shalom ibu-ibu. Jaga sukacita. Amin. Shalom anak muda. Shalom. Sukacita. Amin. Lebih khusus buat para ibu-ibu. Saya bilang ya, wanita adalah kunci sukacita dalam rumah tangga. Amin, 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 amin. Nggak bisa pakai mata saya semua saya cuci baju saya sekarang cita-cita saya ada bukan saya ngomong bukan Tuhan yang ngomong. Betul. Saya mau bilang penentu sukacita dalam rumah tangga adalah baik. Amin. Terima kasih untuk 12 orang ini sudah bertobat. Seperti dia silakan dulu pertanyaannya. Shalom ibu-ibu. Shalom. Istri adalah penentu sukacita dalam rumah tangga. Betul bapak-bapak? Suami sumber berkat, istri sumber sukacita. Amin. Karena contoh begini ya, saya mau bilang ini suami secapek apapun, setertekan apapun, sebanyak masalah apapun, kalau istri bawa sukacita dalam rumah tangga, suami pasti cair, betul ya? Betul. Contoh sederhana, suami pulang rumah, kali pasti jalan, udah kehujanan, hujan meteor dari saudara, terus serempet bajai, masuk selokan, masuk selokan di anjing lagi saudara. Pas dia keluar, serempet angkat lagi kenapa sudah? Ya pulang emosi dong. Iya, karena mereka kalau ada darah ambur batak dari Papua, burung udah siap makan orang itu. Sama rumah. Tapi istri sambut dengan apa? Nothing gonna change my life. I cikilarti, I tell you. Saya bilang suami mana yang nggak lulu, betul bapak-bapak? Nggak ngomong asal. Tapi sebaliknya,
kali gaji. Bukannya amin kok. Nggak ada imam gitu. Mungkin Bapak minta satu kali gaji udah puji Tuhan ini. Karena orang yang beriman akan melihat apa yang dia imani. Misalnya 5 kali gaji. Jangan cuma yang pertama ini udah kali. Yang mau bilang, misalnya 5 kali gaji. Misalnya mereka akan usahakan semuanya. Akan diberikan kepada istri kedua yang dicintai. Amin Pak. Amin. Amin Pak. Mantap, ini suami yang baik. Dia membawa istrinya. Pas dia pulang, kita berdua aja dia berdua. Dikasih nggak Pak? Enggak. Kalau ini mah dengan 2 lagu buat ya lagu. Saya mau bilang ya, shalom ibu-ibu. Istri sumber sukacita dalam rumah tangga. Amin. Terima kasih untuk kebatannya. Saya bilang sekarang dalam rumah tangga kalau ada sukacita di situ ada kekuatan. Amin. Sekarang masalah tantangan itu sangat mungkin datang dari siapa saja. Saudara pelayanan di gereja, saudara hamba Tuhan, saudara orang biasa artinya di luar dari pekerjaan yang misalnya pelayan di gereja dan sebagainya. Saudara mau dari pagi di gereja sampai malam. Namanya masalah bisa dalam rumah tangga siapa saja saudara. Tapi yang membedakan rumah tangga kalau ada sukacita jauh di luar. Amin. Rumah tangga kalau tidak ada sukacita hal kecil aja sudah besar saudara. Betul. Rumah tangga kalau tidak ada sukacita cuma gara-gara rumahnya dicat sama suaminya warnanya nggak sesuai bisa berantem saudara. Oh ini kan Natal sukacita namanya mama lihat dong papa cat merah. Ibu bagus banget menyala rumahku. Walaupun makan ikan asin 1 minggu sukacita. Itu 1 bulan ini makan ikan asin ya? Iya. Gak apa-apa bulan depan kita darah tinggi ya. Pastikan jaga sukacita berada di rumah tangga kita saudara. Karena ketika kita ada sukacita kita punya kekuatan segala perkara kita dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama nantimu bersukacita. Bilang sama yang ngomong di situ ada kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, apa dampak sukacita bersaudara saya ketiga adalah sukacita menghasilkan jawaban doa. Sama-sama bilang sama saya sukacita. Sukacita. Sama saya menghasilkan. Hasilkan. Sama saya jawaban doa. Jawaban doa. Haleluya. Mazmur 37 ayat 4. Mazmur 37 ayatnya yang keempat. Sama-sama kita baca sekarang. Mazmur pasal 137 ayat yang keempat. Sama-sama langsung ayat yang keempat. Sama-sama sudah di sana Mazmur 37 ya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sekali lagi 3 ya. Dan bergembiralah Karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yang mau bilang saudara, saya percaya semuanya mau doanya dijawab Tuhan. Amin. Pertanyaan saya dari ayat yang kita baca tadi sekarang. Dari ayat yang kita baca tadi, menurut saudara mana yang duluan? Sukacita dulu, baru doanya dijawab Tuhan, atau doanya dijawab Tuhan dulu, baru bersukacita? Sukacita. Amin. Yang mau bilang saudara, ada banyak orang dunia zaman sekarang, mereka doanya dijawab dulu baru mereka sukacita. Berkat diterima dulu baru ada sukacita.
hidupnya senang dulu baru ada sukacita. Saya mau bilang saudara, itu konsep orang dunia. Tapi konsep anak Tuhan, konsep kerajaan sorga itu sebaliknya. Kita sukacita dulu, ketika kita sukacita, doa kita dari Tuhan. Jadi saya bilang sekarang kita lagi sukacita dulu, supaya doa dijawab Tuhan. Karena kalau bersungguh-sungguh belajar dari bangsa Israel 40 tahun pada dulu, karena bersungguh-sungguh doa mereka jadi terhalang sama Tuhan. Sekarang saya bilang saudara sukacita. Saya mau bilang saudara, sekali lagi dasar sukacita kita bukan karena keadaan, tapi karena kita punya Tuhan. Saya percaya semuanya punya pokok doa. Saya percaya semuanya punya pengharapan. Saya percaya semuanya punya kerinduan supaya doanya dijawab. Ada yang rindu supaya terjadi pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan, pemulihan rumah tangga. Ada yang rindu dapat jodoh katanya. Oh, belum punya jodoh Pak? Belum, saudara. Ada dua. Ternyata ini single. Oh, namanya sasanya jangan dua Pak. Yang dulu kadang-kadang kalau oke, saya kasih kesempatan dulu. Yang jomblo boleh angkat tangan. Anak-anaknya nggak usah nyari. Kelihatan. Orang lain sih kalau anak mana yang jomblo? Ini ada mana yang jomblo? Pesan saya buat yang jomblo-jomblo, gak usah gitu banget. Jujur karena pendeta sama pekerja suka bingung mana yang jomblo, mana yang copet. Sepanjang ibadah hari ya. Saya lagi yang jomblo. Yang jomblo tapi nggak katakan saya dari jomblo sendiri. Jomblo atau jual mahal. Saya doa yang single-single, sungguh-sungguh, yang angkat tangan, pulang gak ada campuran. Saya doa yang rindu dapat pekerjaan, masuk tahun yang baru sudah dapat pekerjaan. Amin. Saudara ini bisa punya usaha, Tuhan kasih usaha. Amin. Saudara yang rindu lolos sebuah tes apapun itu, doa saya kalau Tuhan berkenan, Tuhan lancarkan semua. Amin. Doa saya saudara yang ada semuanya pulang bawa jawaban doa. Amin. Asalkan lakukan kuncinya. Yes. Percaya dan bersuka. Cita. Ada sukacita. Sukacita. Bilang sama yang ngomong, senyumnya mana? Bilang sama yang ngomong, doamu pasti dijawab Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ini ada yang sanggup. Mari kita di hadapan Tuhan. Mari doa sejenak di hadapan Tuhan. Firman Tuhan akan setiap kita nampak bicara tentang Tuhan oleh dunia, bahwa sukacita besar dari saudara dan saya. Pastikan kita bersukacita, karena orang yang bersukacita tubuhnya sehat sempurna. Orang yang bersukacita dapat menanggung segala perkara, dan orang yang bersukacita doanya dijawab Tuhan. Hari ini taruh tangan kanan di dada doa, berdoa buat hati, biar segala keadaan yang sedang kau hadapi, kau tetap bisa bersukacita. Karena Tuhan bukan cuma lahir di dunia, tapi lahir di hati setiap kita. Dan ketika Tuhan ada di hati setiap kita, apapun keadaannya, kita
Tuhan baik, rencana Tuhan indah.